kamera dan yang hilang tuh dari foto saksi sampai ke bakal kakayam aja. Nah, itu stresnya minta ampun, Bu. Iyalah pasti. Pada saat itu wedding itu project manajernya saya. Saya yang harus bertanggung jawab. Sebenarnya ngopiin bukan saya. Jadi ngopiin, jadi kita tuh fotografer ada, terus runner ada. Runner itu yang tugasnya ngopiin file segala macam. Mungkin nggak tahu SD card-nya kesenggol atau apa segala macam, jadi back sector, jadi nggak kekopiin. Dan masalahnya adalah besoknya kita ada wedding juga. Otomatis kan file setelah dikopiin, terus besoknya wedding, SD card harus diformat. Nah, itu udah habis berapa juta untuk nge-recovery, nggak dapet. Alhasil, saya di SP2 pada saat itu di kantor. Karena kesalahan itu, karena saya project manajernya, saya di SP2. Tapi yang jadi obat saya adalah di saat outputnya jadi, file Ridwan Kamil tidak ada. Pada saat itu Ridwan Kamil masih menjabat sebagai wali kota Bandung. Gak ada filenya. Cek orang Sunda nama saya sasadu ke kliennya. Mbak, saya jujur. Ya kan kalau klien kan nggak mau tahu teknisnya seperti apa kan. Saya jujur, Mbak, ini filenya nggak ada. Outputnya mau jadi gini. Dengan gampangnya klien bilang apa? Udah Mas Putra, nggak apa-apa. Itu yang jadi tingkat, wah gila, ini file penting loh. Tapi karena kliennya percaya sama saya, karena apa-apa dari awal harus selalu putra sampai ke keluarga tahu, itu fatal sebenarnya. Menurut saya itu kesalahan terbesar sebagai tim dokumentasi adalah kehilangan momen. Nggak ada, datanya, filenya udah hilang, nggak ada itu. Tapi dengan gampangnya klien, ya syukur alhamdulillah, klien hanya bilang nggak apa-apa Mas Surah, aman, nggak apa-apa. Ya itulah, itu sebenarnya hal itu yang saya takutin, Bu. Iya. Sampai saat ini, gitu. Ya, yang pasti kejujuran ya yang utama yes, ya. Itu apapun betul. yang terjadi jujur sih harus. Terus gini, mungkin calon-calon pengantin ingin tahu ya, gaya fotografi Putra itu seperti apa? Terus bagaimana sih Putra mengembangkan gaya fotografi Putra ini? Sebenarnya kalau gaya, saya bilang gaya fotografi, tiap orang tuh punya ciri khas masing-masing ya. Apa ngikutin keinginan klien? Nah, jadi apa sebenarnya gini. Ikutin tren? Sebenarnya gini, ini tuh elemennya beda-beda, Bu. Jadi saya punya ciri khas fotografi saya sendiri. Tim saya pun juga yang lain punya ciri khas fotografi yang lain. Jadi berbeda ya, gitu, jadi dalam berbeda. Satu ini ya. Ya, dalam satu beda-beda. divisi itu beda-beda, dia punya ciri khas masing-masing. Tapi tetap aja kita harus kembali lagi kepada klien. Klien maunya kayak gini, maunya kayak gitu, ya kita harus bisa menyesuaikan. Terus yang ketiga adalah kita harus ngikutin zaman. Waktu pas awal saya terjun di dunia wedding, saya sukanya angle wide. Saya pakai lensa 16-35, saya pakai lensa 24-70, yang wide, super wide segala macam, yang objeknya cuma kecil. Tapi makin kesini banyak klien yang lebih mau intimate, lebih mau romance gitu kan. Ya saya mau nggak mau harus menyesuaikan pasar. Terus timbullah tren-tren baru yang lebih glamor, lebih banyak konsep-konsep sekarang yang sudah banyak lah di dunia maya gitu. Dan klien-klien pun juga maunya kayak gini Mas, kayak gini. Karena klien juga selalu bawa referensi datang ke kita, Mas saya pengen kayak gini bisa nggak Mas? Mas pengen kayak gini, ya kita gimana caranya sebagai fotografer profesional menyesuaikan keinginan klien untuk jadi kualitas yang baik dan bagus gitu. Betul. Gitu ya. Terus momen yang paling menakutkan tuh apa sih? Ya itu tadi Bu. Yang itu ya, yang kehilangan momen ya. Hilang. Ya itu hal yang paling saya takuti adalah ada dua sih. Yang pertama adalah kita habis motret terus datanya nggak ada, itu kesalahan terbesar bagi saya sebagai fotografer. Yang kedua adalah klien nggak percaya sama kita. Karena yang saya kejar adalah sekarang untuk saat ini ya, continuity. Mulut ke mulut. Ya, nggak apa-apa harga murah. Nama baik lah ya. Yes, nggak apa-apa harga murah, tapi repeat order. Terus. Kalau wedding kan nggak akan mungkin repeat order ya Bu ya. Tapi dari mulut ke mulut. Keluarganya ya, lah dari gitu kakaknya kan. Terus ke adiknya terus ke siapanya. Nah itu karena tingkat kepercayaan kita yang sudah dipercaya sama klien, jadi terus turun temurun terus dari mulut ke mulut itu ya.
Terus lokasi prewedding yang pernah Pak Putra tuju tuh di mana sih? Kalau lokasi prewed di Bandung. Alasannya apa? Terus budgetnya berapa? Dari yang paling lumayan mahal mungkin Bu ya? Boleh, kemudian dari bawah juga boleh. Kalau yang murah, sebenarnya kalau yang murah banyak di Bandung. Harus tahu pilih-pilih. Dan yang gratis juga ada banyak di Bandung. Kayak di taman gitu kan sebenarnya gratis kan? Di taman saya pernah juga Bu, di taman. Kayak di Babakan Siliwangi. Itu kan sebenarnya fasilitas kota. Iya. Tapi tetap aja ada japrem-japrem yang betul. Ngapain ini bawa kamera segala macam segala macam. Udah Terus dibikin eksklusif aja ya. Kalau yang murah, bukan murah, lebih ke gratis di ABC gratis. Tapi mungkin saya udah lebih dari 100 kali mungkin marketing di situ. Udah pasaran banget di situ. Pasaran ya. Braga lah ya. Braga, nah itu waduh udah banyak lah. Saya bukan menjelekkan di situ, tidak, tapi bagi saya itu udah terlalu sering. Tapi misalnya kalau sebagai fotografer profesional, kalau kliennya minta, Mas saya pengen di Braga, ya oke saya jalanin gitu. Terus di Stone Garden pada larang, terus di Singapura. Nah, perbedaannya Singapura dan Indonesia, kalau di Singapura nggak ada yang bayar Bu. Di sana tempat jelek pun, maksudnya bukan jelek ya, kita ini yang ngomongin kayak seperti ABC. Iya. Kan kita ngelihatnya banyak ini ya, maksudnya penjual kaki lima ya kan, gitu ya semrawut lah gitu kan. Kalau di sana di mana aja bagus gitu. Betul kan? Sekali. Kita keluar hotel, foto di jalan pun juga bagus. Iya, betul. Ada mungkin yang bayar kayak Garden by the Bay karena harus masuk dulu ke gardennya, terus ke Sentosa Island itu harus bayar juga, tapi bayar hanya tiket masuk, bukan untuk bayar charge fotonya. Tapi kalau perbedaan dengan Indonesia, khususnya Bandung umumnya ya. Indonesia gitu ya. Di sini karena di Indonesia sudah terkontaminasi dengan fotografi, jadi kayaknya bisa jadi bisnis nih fotografi itu. Jadi di saat misalnya seseorang punya tempat, punya venue, ya udah duitin aja. Nah, betul. Di Bali pun juga sama. Saya sering di Bali foto prewed, banyak tempat-tempat bagus, tapi karena sudah terkontaminasi di media sosial. Karena kan yang sekarang yang intinya yang viral, siapa duluan harus ke sana. Terus yang punya tempat yang mikir, ini bisa dibisnisin nih. Ya udah duitin aja. Nah, banyak yang kayak gitu. Uang lah ya. Iya. Nah, cuman ini saya mau tanya budgetnya gimana sih? Kalau budgetnya, budget dari ini dulu aja dulu. Range harga dari Vexia-nya berapa sih gitu? Di luar kita harus bayar akomodasinya gitu kan, terus ya tempatnya gitu. Kalau untuk Vexia Picture kita range harganya dari 3,5. Untuk prewed? Itu prewedding, itu satu foto dan satu video, satu kru sampai 17.500. 17.500 itu paket yang gold lah. Paket gold itu udah include prewedding, terus pengajian siraman. Kalau ada engagement kita bonusin engagement, kalau enggak berarti bonus itu nggak ada bonusnya gitu berarti ya. Sama wedding. Gitu. Jadi tiga hari kerja. Outputnya itu nanti servisnya biasanya misalnya kalau yang paket gold itu 2 foto 2 video, karena saya di perusahaan yang sebelumnya menerapkan sistem MC Quadrat. Waktu itu MC Quadrat itu master cover. Master cover tuh jadi dalam suatu wedding tuh wedding journalism. Karena saya juga ngikutin Arbain di Kompas, fotografer jurnalis. Kalau di wedding itu kan momen gue. Jadi kenapa MC Quadrat tuh master cover, jadi 3 kamera, masternya 1, yang covernya 2. Nah, tapi di paketan yang di 17.500 itu hanya 2 foto dan 2 video, terus outputnya nanti ada album, ada pembesaran, videonya juga ada sinematik, karena sekarang kan sudah tidak musim untuk video-video yang 10 menit, 30 menit, udah nggak ke situ gitu. Tapi ada beberapa klien yang request, Mas pengen yang video fullnya dong 10 menit, 30 menit, ya kita bisa kasih juga gitu. Tapi sekarang klien rata-rata kita kasih output di 1 menit, ya 3-5, paling maksimal pun full dokumentasi 10 menit. 10 menit itu yang 3 hari acara. Jadi yang ada pengajian siraman, malamnya ngeyek sereh, terus ada engagementnya, weddingnya beda hari gitu, akad hari ini, akad hari Sabtu, nikahnya hari Minggu gitu kan. Nah, itu butuh
butuh durasi yang cukup panjang. Pokoknya range harganya di 3.500.000 sampai di 17.500.000 untuk Vexia Picture. Itu harga ini ya, negotiable nggak? Bisa diatur. Bisa diatur. Kalau misalkan bagian terbaik saat memotret prewedding atau wedding apa sih? Bagian terbaik? Momen apa sih momen, gitu? Oke. Kalau momen, kalau dari bagian mungkin ya Bu ya. Kalau bagian terbaik adalah, kalau saya pribadi, adalah di saat bagian dan momen ya. Di saat bagian bagian ya. Kalau bagian pasti rata-rata fotografer itu objek yang paling menarik adalah wanita. Karena wanita dari looks-nya juga sudah bagus gitu ya. Terus mau diapain pun juga, tapi nggak semua ya, nggak semua customer yang looks-nya bagus. Saya tidak bicara mendiskreditkan. Iya, tapi ada yang bisa pose, ada yang tidak bisa pose. Kalau untuk bagian itu adalah modelnya di wanita. Tapi kalau momen apa yang paling sakral itu kalau di wedding tentunya akad nikah. Akad nikah ya. Terus sungkeman. Tapi yang menurut saya paling menarik itu di saat mapak pengantin sih. Oh gitu. Karena tingkat momennya cepet karena jalan cepet. Terus tingkat kesulitannya sangat tinggi. Kesatu, kita harus cepet. Momen kan itu jalan mapak pengantin, apalagi misalnya kalau mapak pengantinnya ada lengser ambu, terus sekarang ke modern saksofon, terus penarinya yang agak ngalangin dikit ke pengantin. Terus yang paling